jadi punya penyakit juga kadang sakit perut kan. Ya itu enggak aman semuanya, semua sehat selalu, jangan ada penyakit. Berarti bukan penyakit yang serius ya, maksudnya istilahnya. Mentalnya Insya Allah kita barangkali. doakan semoga Cilarisa, Bang Alvin semuanya sehat walafiat sehat, jangan sampai ada penyakit. Oke. Tadi mungkin hasil pertemuannya seperti apa? Iya, kalau pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi, sehat ya. Jangan sampai ya orang berpikir hubungan keluarga kita ada apa pecah enggak. Ini apa istilahnya ingin memberitahukan ke semua orang bahwa kita baik-baik aja loh. Kita nyaman-nyaman aja loh. Masih sehat, masih sehat loh, masih nanya kabar gimana sehat apa enggak. Aman-aman aja. Ngebahas sedikit gak soal yang lagi rame dibicara? Ada pembahasan gak soal pemerintahan yang kalau lain ini? kita lebih ke silaturahmi ya, karena kalau misalnya seandainya bahas masalah ujung-ujungnya malah panjang lagi, malah ribut lagi, jadi kita lebih fokus untuk bagaimana tetap terjaga silaturahmi begitu. Oke Amir, ini antara mama kedua belah pihak kan duduk bareng ya, diobrolin apa sih yang akhirnya mereka kesepakatan ya sudah mengikhlaskan anak-anaknya untuk bercerai. Kalau misalnya itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pokoknya ini menunjukkan Mama Cilarisa, Mama Bang Alvin, artinya apa? Mendoakan, mensupport yang terbaik untuk anak-anaknya mereka. Mereka berharap yang terbaik buat anak-anak mereka. Kemudian untuk apa mereka bertemu? Untuk menjaga silaturahmi. Jangan sampai orang berpikir kita ini pecah belah. Enggak. Itu untuk memberitahukan kepada semua orang bahwasanya kita baik-baik aja loh. Kita adem-adem aja loh. Bukan hanya masalah seperti ini jadi pecah loh. Nah, intinya begitu pertemuannya. Begitu. Tapi tanggapan Alvin setelah ada pernyataan hari Postingan. di Instastory, itu tanggapannya seperti apa dan mungkin apakah ada pembantahan atau memang Tanggapan membenarkan? yang seperti apa? Postingannya Larisa. Yang kemarin ramai. Katanya terlalu sibuk Oh, dulu iya. yang poin itu? Iya, yang 7 poin itu. Kalau misalnya tentu Bu Bang Alvin kita sebagai keluarga tentu menyayangkan ya, karena kita ini kan sama-sama menjaga nama baik, begitu. Tapi hal-hal ini sudah terjadi dan di luar ekspektasi kita, ya udah kita sabar, tabah, hadapi dengan kepala dingin dan yakin insya Allah ada hikmahnya ke depan, begitu. Oke, apakah ada apa sih membantah atau membenarkan dari 7 poin itu? Kalau saat ini ya masih adem aja dulu, kita lihat ke depannya seperti apa begitu. Pokoknya jangan sampai ada hal-hal begini, ada api dibahas dengan api lagi malah makin besar apinya. Kalau Bang Alvin pengennya adem-adem aja, pengennya kita baik-baik aja, bersatu aja. Saat ini ada masalah kita selesaikan baik-baik di belakang. Di persidangan pertama kemarin? Dengan sikap kakak kamu yang ditujukan oleh Larisa, itu kan banyak poinnya ya, sosok seorang bapak seperti ini. Nah, kamu sebagai adik melihat ya sih gelagat kakakmu itu seperti apa gitu? Oh, itu artinya itu adalah persepsi dari Cilarisa. Itu pandangan dari Cilarisa. Makanya itu haknya dia berpandangan seperti itu. Amar sebagai adik, tentu ya Amar tahu Bang Alvin adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Kalaupun ada poin-poin seperti itu wajar. Karena itu masing-masing orang punya persepsi masing-masing. Nah, Amar sebagai adik dan Amar juga berharap untuk teman-teman semuanya mendoakan yang terbaik. Kalaupun Bang Alvin ada salah, Bang Alvin manusia biasa. Ya, kita pun bersyukur masih ditutup aibnya. Kalau sampai dibuka lebih parah, kayak gitu. Amer, kemarin ada alasan. Tapi sempat marah nggak sih Bang Alvin pas baca itu, sempat marah nggak sih? Kalau misalnya Bang Alvin orangnya adem ya, nggak gampang marah. Kalau misalnya marah lebih sabar dan tabah. Kecewa pasti ada, menyayangkan pasti ada. Tapi Bang Alvin lebih berharap semoga ini ada hikmahnya ke depannya. Kira-kira Amir, begitu. sebagai kamu kan punya kakak ipar Mbak Larisa ya. Larisa, Dengan dia kan sebagai mualaf yang harusnya dituntun agamanya gitu. Nah, kamu melihat nggak sih kalau Alvin tuh menuntun gitu loh untuk ke kakak ipar selama ini selama pernikahannya seperti apa? Kalau misalnya Amar pada saat itu lebih sibuk dalam dunia perkuliahan ya. Tapi yang Amar tahu ya Bang Alvin memberitahu kita harus sholat, ya kita harus ini, kita harus melaksanakan ini. Ya wajar-wajar aja kalau misalnya seperti itu. Mungkin itu bentuk kekecewaan Cilarisa jadi sampai datang poin seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama Amar Bang Alvin adalah ayah yang baik, imam yang baik ya. Amar pun juga banyak termotivasi dan dapat nasihat dan pelajaran banyak dari Bang Alvin. Amir sedikit mungkin Apa dulu bentar. Oh iya. Umi. Oh bentar Umi ya. Bentar Umi, Amar lagi sama wartawan. Nanti Amar telepon lagi Umi ya.
Amel, sedikit mungkin apa namanya itu dari yang kamu bilang tadi, dari poinnya yang disebutin sama Larissa di apa di story-nya. Berarti kamu sendiri bisa dibilang sebagai adik dari Alvin dan ibaratnya itu adik ipar juga dari Larissa. Membela nggak sih, maksudnya itu membela nggak sih apa yang dialamin sama kedua kakak? Kalau misalnya ditanya seperti itu ya, Amr sayang sama Bang Alvin. Amr juga sayang sama Larissa sebagai kakak. Jadi Amr mengharapkan yang terbaik buat mereka. Masalah ini adalah masalah mereka. Walaupun Amr sebagai keluarga, Amr serahkan kepada mereka. Amr harapkan yang terbaik. Apapun yang terjadi ke depannya, Amr akan selalu mendoakan Larissa dan Bang Alvin. Amr akan selalu sayang sama Larissa dengan Bang Alvin. Karena Amr tahu mereka adalah orang yang baik dan sering berbuat baik kepada Amr. Itu pandangan aku. Amir sendiri kan mau nikah nih. Melihat kakak kayak gini, ada pelajaran dari tentu ya dari awal pernikahan Bang Alvin ya, maka kita nikah sebagai adik, jadi pengalaman seorang kakak dan pelajaran-pelajaran ini jatuh kepada kita. Alhamdulillah senang, banyak dapat pelajaran, banyak dapat intisari hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tentu banyak sekali pelajaran.